Aku bukan menantu sampah. Bab 899. Aku wakilkan keluarga Qin membersihkan sampah. Nando tertegun, takut hingga mendongak. Dan melihat Rocky yang tidak tahu sejak kapan muncul di depan dia, menyilangkan lengan mengangkat satu kaki kanan, dan sol sepatu menghadap ke ujung hidungnya. Wajah Nando menjadi biru karena takut, bahkan gemetar ketika berbicara. Ingin kabur. Rocky mendengus dingin, lalu dengan ganas menendang wajah Nando. Benturan keras. Wajah Nando langsung ditendang oleh Rocky, membuatnya terbang keluar seperti bola kaki terbang. Buk. Nando menabrak banyak alat rumah. Pada akhirnya bergelinding 4-5 putaran di atas tanah, dan baru diinjak oleh Bastian. Nando menyemburkan seteguk darah kotor, mendongakkan kepala dengan panik takut, kebetulan melihat Nobu dengan seluruh tubuh yang hitam berdiri di tempat tidak jauh. Tiba-tiba hatinya bergetar. Kali ini tamat. Seluruh tubuh Nando berkeringat dingin, tidak berhenti gemetaran. Beratus bola api yang menghantam tanah, membuat banyak tempat terbakar dan menimbulkan kepulan asap yang tebal. Dan udara menjadi sangat terik. Uhuk, Yulia sambil batuk sambil memerintahkan semua dengan panik, padamkan api dengan cepat, jangan biarkan apinya menyebar. Tidak perlu. Rocky berkata dengan acuh, tiba-tiba mendongak berkata ke atas udara, turun hujan. Perkataannya baru selesai. Dalam sekejap terdengar suara gemericik, hujan deras turun dari langit, dan api kecil yang menyala di mana-mana segera menjadi padam. Tetesan hujan besar, jatuh di atas tubuh Yulia, dalam sekejap sudah menjadi basah semua. Yulia sudah pernah melihat kesaktian Rocky, sehingga saat ini dia tidak begitu merasa terkejut. Tapi orang klan dari keluarga Qin, sebaliknya terkejut hingga tertegun, menggunakan tatapan kagum seperti melihat kediaman ilahi, melihat ke arah Rocky dengan penuh hormat. Nando juga ikut tertegun, benar-benar seperti tersambar petir. Seluruh tubuhnya basah semua, tapi tetap tidak bisa menarik kembali kesadarannya. Apa yang terjadi? Orang yang bermarga Lin ini ternyata bisa memanggil hujan. Apakah ini hal yang bisa dilakukan oleh manusia biasa? Nando melihat ke Rocky, tiba-tiba menggigil. Dia sekarang baru mengerti, dirinya telah memprovokasi sebuah bintang jahat seperti apa. Rocky berbalik, berjalan ke arah Nando dengan acuh. Suara berdebar-debar. Seluruh tubuh Nando merinding, kedua kakinya tanpa bisa dikontrol berlutut di atas tanah. Rocky, mohon Rocky ampuni aku, jangan bunuh aku. Petik 2. Rocky berdiri di depan Nando, menatap dari atas ke Nando yang di bawah. Nando seketika merasakan tekanan yang sangat besar dari atas menuju bawah. Tekanan mengancam yang dipancarkan dari tubuh pemuda di depannya ini sangat kuat, membuatnya tertekan hingga tidak bisa berdiri. Nando bersujud, menangis, Rocky ampuni aku, mohon Rocky mengampuni aku dengan menimbang status kakak sepupu aku. Kamu masih enak menyebut nama Yulia. Rocky mendengus dingin, tiba-tiba tangan kirinya menebas lurus ke bawah. Sebuah pisau tangan, tajam seperti pisau belati, dalam sekejap memotong telinga Nando. Nando bergemuruh kesakitan, dan melihat telinga kanan yang tadinya masih miliknya jatuh ke tanah dengan ngeri. Rocky berkata dengan dingin, tebasan satu ini, aku wakilkan kakak sepupu kamu berikan padamu. Petik 2. Selesai berkata, Rocky mengayunkan tangan lagi, memberi sebuah tamparan. Nando seperti terpental, dalam sekejap tergulingkan, debum, menabrak ke tembok.
Brak, suara barang jatuh, dinding bata itu hancur karena benturan. Nando bahkan tidak bisa berteriak, tertindih di bawah batu bata yang runtuh, dan hampir pingsan. Tamparan satu ini, untuk diri aku. Rocky mendengus dingin. Setengah wajah Nando mencekung ke dalam, tulang pipinya tertampar hancur, pangkal hidungnya juga patah, lumpuh sekarat di atas tanah. Semua orang klan Kings terkejut tercengang. Rocky berbalik, berkata dengan acuh kepada orang klan Kings, "Aku tahu, banyak dari kalian yang diam-diam bersekongkol dengan Nando dan menentang Yulia sebagai penerus kepala keluarga berikutnya. Aku beri kalian satu kesempatan, maju menyerahkan diri, dan aku akan mengampuni kalian. Jika tidak, menunggu aku yang turun tangan sendiri, keadaan kalian hanya akan sama tragisnya dengan Nando." Petik 2. Suara Rocky acuh, sedikit pun tidak tersirat perasaan. Banyak raut wajah yang menjadi pucat, panik dan takut bahkan tidak bisa mengatakan apapun. Aku hitung sampai 3, jika tidak ada yang mengaku dan aku sendiri yang pergi mencarinya, maka jangan menyalahkan sikapku. Rocky selesai berkata, berbalik bertanya kepada Yulia, "Aku wakilkan keluarga Qin membersihkan sampah, kamu tidak keberatan bukan?" Yulia tercengang, menganggukkan kepala tanpa ragu, "Seluruh orang klan Kings aku serahkan kepada kamu, tidak peduli apa keputusan kamu, baik itu membunuh atau memotong, semuanya aku setujui." Jika bukan karena Rocky, keluarga Qin sekarang ini mungkin sudah tidak ada, dan menjadi budak Filoid. Dan Rocky menggantikan Yulia menangani orang klan, juga karena takut jika Yulia sendiri yang turun tangan kemudian, menyebabkan rasa ketidakpuasan orang klan terhadapnya, maka dari itu Rocky baru melakukan untuknya. Yulia tahu jerih payah Rocky, dalam hati merasa tersentuh. Rocky menganggukkan kepala, berkata dengan acuh, 1. Petik 2. Saat Rocky baru hitung 1, dalam kerumunan langsung terdapat beberapa orang yang berjalan ke depan dengan gemetaran, dan berlutut. "Mohon Rocky ampuni kami, kamu semua disesatkan oleh Nando, dan melakukan hal-hal bodoh." Petik 2. 2. Petik 2. Lalu terdapat beberapa orang klan Kings lagi yang tidak bisa menahan tekanan, keluar dari kerumunan dan berlutut di tanah dengan takut dan panik. Menunggu setelah Rocky berhitung sampai 3, di depan sudah terdapat belasan orang klan Kings yang sedang berlutut. Yulia melihatnya sebentar, dalam hati menarik napas lega. Sekelompok orang ini semuanya mempunyai hubungan dengan Nando, dan juga orang yang mendukung Nando tadi, dan sekarang ini Rocky telah memanggil semuanya keluar. Sebelumnya, Rocky menyuruhinya untuk tidak membuat pergerakan dulu sementara, ini untuk mengetahui jelas para pengkhianat yang bersembunyi dalam keluarga Qin. Dan Rocky berhasil melakukannya. Kurang lebih sudah semuanya, Rocky berbalik berkata kepada Yulia, "Aku bukan orang keluarga Qin, maka dari itu bagaimana menangani masalah selanjutnya aku serahkan kepada kamu." Yulia memaksakan menyimpan kembali air mata hangat di matanya, dan berjalan ke depan Rocky. Karakter Yulia selama ini sombong, sebelumnya pernah karena masalah Melanie, berprasangka buruk yang dalam terhadap Rocky, tapi sekarang Yulia merasa sangat menyesal dirinya terlalu bodoh, tidak mengenal Rocky dengan jelas. "Rocky, aku harus bagaimana berterima kasih kepada kamu." Pipi Yulia akhirnya merona merah yang selama ini tidak pernah terjadi, bahkan saat berbicara sedikit gagap. Rocky melihat Yulia beberapa saat, tiba-tiba mengulurkan tangan, membelai ke wajahnya. Yulia terkejut, apakah Rocky terhadap dirinya?
Yulia awalnya tanpa sadar mengulurkan tangan ingin menepis tangan Rocky, tetapi dalam pergerakan tiba-tiba Yulia perlahan-lahan menurunkan tangannya lagi. Yulia sedikit mengangkat wajahnya, membiarkan jari tangan Rocky membelai wajahnya. Tangan Rocky seperti bulu membelai dengan lembut di wajah Yulia. Yulia tanpa bisa menahan diri memejamkan mata, jantungnya berdetak kencang, dia tidak melawan, dan membiarkan Rocky membelainya. Detik sekarang ini, Yulia telah membulatkan keputusannya. Tidak peduli apapun yang menjadi permintaan Rocky, Yulia akan menyetujuinya. Dan tepat di saat wajah Yulia merona merah dan jantung berdetak kencang, sebaliknya dia merasakan tangan Rocky membelai dengan lembut di tempat luka wajahnya tadi. "Wajah kamu, sudah tidak ada masalah lagi," terdengar suara Rocky. Yulia tertegun, membuka dan tanpa sadar memegang wajah sendiri. Begitu memegangnya, Yulia langsung tercengang. Tadi wajahnya baru saja digores oleh Nando, dan meninggalkan luka sepanjang 1 inci, tergores hingga menembus daging. Tetapi, hanya dibelai dengan lembut oleh Rocky sebentar, luka di wajah sepenuhnya sudah tidak sakit. Ternyata kamu menyembuhkan luka untuk aku," kata Yulia tanpa bisa tahan, juga tidak tahu mengapa. Dalam hati terdapat sedikit rasa patah semangat. Aku bukan menantu sampah. Bab 900. Dia sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Rocky menganggukkan kepala, ekspresinya tenang. "Tunggu 2 hari setelah bekas luka jatuh, wajah kamu akan kembali seperti semula, tanpa meninggalkan bekas apapun." Rocky saat memegang luka Yulia tadi, sudah memasukkan kekuatan roh ke dalam luka, membantunya mengobati luka. Wajah cantik Yulia merona merah seperti lobster rebus, dalam hati merasa bersalah. Jelas Rocky membantunya mengobati luka, tetapi dirinya tadi berpikiran yang lain, dan juga mengira bahwa Rocky, Nando, dan juga beberapa orang ini aku serahkan kepadamu untuk menanganinya, kata Rocky. Mengenai luka Kinster, nanti aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan obat kemari, beristirahat sementara nanti akan sembuh kembali. Rocky sebenarnya ingin menghancur Nando menjadi berkeping-keping langsung, tapi dia tahu, masalah ini sebaiknya diserahkan ke keluarga Kings saja untuk menanganinya. Selain itu Yulia juga bisa memanfaatkan masalah ini untuk menetralkan kewibawaannya dalam keluarga Kin. Selesai berkata, Rocky berpamitan dengan Bastian, lalu berbalik berjalan keluar. Yulia menatap punggung Rocky dengan linglung, moodnya sangat kacau. Kinster yang terbaring di atas tanah, sudah dibopong berdiri oleh 2 orang klan Kings, berkata dengan gemetar, "Mohon Tuan Rocky berhenti sebentar." "Ada masalah apa?" Rocky berbalik. Kinster mendorong orang yang membopongnya, dan melangkah 2 langkah ke depan dengan susah payah, dan tiba-tiba berlutut. "Tuan Rocky, Kings hari ini mengalami bencana. Semuanya terselesaikan berkat Tuan memberi bantuan. Mulai dari sekarang, Kings akan dengan rela menjadi asisten untuk Tuan. Kedepannya jika Tuan Rocky memberi perintah, semua orang klan Kings akan melakukan hal sesulit apapun demi Tuan Rocky, dan tidak akan menolaknya." Melihat Kinster berlutut, semua orang klan Kings di samping tertegun. Itu adalah seorang yang berwibawa dari sebuah klan. Dan berlutut begitu saja di kaki Rocky tanpa ragu di depan semua orang. Selain itu, juga mengumumkan di depan banyak orang, bahwa mulai dari sekarang keluarga Kin akan mendukung Rocky. Rocky sedikit mengerutkan alis, niat awalnya bukan mau menyogok keluarga Kings,
Tetapi sekarang ini bertepatan dengan saat dirinya sedang bertempur sengit dengan Marson. Ada bantuan dari keluarga Qin tentu saja semakin bagus. Melihat Rocky ragu, Yulia juga berjalan ke depan. Rocky, kamu adalah orang yang berjasa bagi semua orang klan Kings. Karena ini adalah keinginan kakek, kamu juga tidak perlu menolaknya lagi. Meskipun keluarga Kings sekarang ini berhubungan kepentingan dengan keluarga Su, tetapi pada saat kritis, Kings pasti akan berpihak kepada kamu. Petik 2. Melihat Yulia juga menunjukkan sikapnya, Rocky lalu menganggukkan kepala, berkata dengan hormat, jika begitu, maka mulai hari ini, Lin dan Kings mengikat perjanjian persekutuan, menjadi rekan sekutu. Kedepannya jika keluarga Qin ada kesulitan, aku juga akan membantu dengan sepenuh hati. Selesai berkata, Rocky menyuruh Yulia memapah Kinster bangun dari berlutut. Menunggu setelah Rocky pergi, Kinster baring di atas tandu, mendesah panjang, memegang tangan Yulia dan berkata, Yulia, Tuan Rocky bukanlah orang biasa, biasa saja yang tanpa bakat, suatu saat pasti akan menjadi orang sukses, masa depan tidak bisa ditebak, jika kamu mempunyai kesempatan, harus mengikuti di sampingnya. Petik 2. Kakek aku tahu, Yulia berkata dengan pahit, suasana hatinya kacau. Khawatirnya, Yulia sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Rocky sangat menyayangi istrinya, dan Yulia hanya terhitung sebagai temannya saja. Keinginan kakek satu ini, khawatirnya tidak akan tercapai. Tepat di saat Yulia sedang sembarangan berpikir, tiba-tiba telapak tangannya dingin. Kinster ternyata memasukkan segel keluarganya ke dalam tangannya. Yulia tercengang, kakek, Anda. Petik 2. Yulia, kakek sudah tua, takutnya meskipun masih ingin mengurusi keluarga Kings namun sudah tidak bertenaga lagi. Kinster berkata dengan sungguh, kedepannya keluarga Kings, aku serahkan kepada kamu. Jika kamu ingin tinggal di keluarga Su untuk melakukan hal, maka boleh meminta Winata untuk membantu urusan klan. Kinster tidak buta. Dia dapat melihat adanya hubungan dekat antara Winata dan Rocky. Hanya dari sikap kedua orang sudah bisa mengetahuinya. Lagi pula, Kinster sejak awal juga sudah tahu, Winata bukanlah tipe playboy kaya seperti tampangnya. Baik kakek, suasana hati Yulia kacau, kedua tangannya dengan hormat menerima segel keluarga yang berat. Ekspresi semua orang klan di sekitaran sangat hormat, menurunkan tangan dan berdiri untuk menunjukkan rasa hormat. Selamat kepada penerus kepala keluarga Kings. Petik 2. Dalam teriakan banyak orang, Yulia menganggukkan kepala dengan sungguh, berkata dengan keras, semuanya tenang dan yakin, aku Yulia penerus baru kepala keluarga, bersumpah kepada langit, pasti akan mengurusi semua klan dengan serius, akan menjadi kepala yang baik dan berwibawa, memberikan imbalan dan hukuman yang adil dan jelas. Petik 2. Keluarga Qin di kota sahaja. Mulai saat ini mengganti generasi lama dengan yang baru. Dan mulai dari hari ini, Kings berjanji setia kepada keluarga Lin, menjadi pendukung bagi Rocky. Pegunungan Victoria, kawasan bisnis paling makmur, di atas gedung perkantoran CBD. Seorang pria paruh baya kekar dengan setelan jas warna abu-abu, kedua tangannya sedang menopang di atas pagar, menatap langit yang jauh dengan ekspresi muram. Sungguh tidak disangka, bahkan keluarga Kings juga rela mengabdi kepada Rocky. Tampaknya Philoid kali ini telah salah perhitungan. Belakangnya berdiri 4-5 orang laki, salah satu laki berambut coklat berkata, Direktur Rocky,
keluarga Qin hanya sebuah klan kecil, itu sama sekali bukan masalah. Aku tidak peduli dengan keluarga Qin, sebaliknya Sutinah Zhao wanita itu, malah bergabung dengan Rocky untuk bertentangan dengan aku. Wajah laki paruh baya suram, kemarahan tampak dari kilatan cahaya yang terbesit dalam matanya. Apa yang sebenarnya yang ingin Sutinah Zhao lakukan? Petik 2. Laki paruh baya ini adalah saudara laki tertua dari keluarga Lin, yaitu Marson. Marson berbalik sedikit dan menatap orang-orang di belakangnya. Kalian semua adalah orang yang diusir dari dalam Aosora Realm, dan aku sudah menerima kalian selama beberapa tahun. Orang berkata, kumpulkan kekuatan pada waktu biasa dan gunakan bila perlu. Jadi kalian sekarang sebenarnya telah berlatih mencapai sampai tingkat apa? Laki rambut coklat menganggukkan kepala, berkata, beberapa tahun ini, terima kasih atas kemurahan hati dan tunjangan yang Direktur Lin berikan. Tingkat latihan aku sudah sedikit berhasil, aku tunjukkan kepada Direktur Lin sekarang. Dan tepat di saat ini, ada kawanan merpati putih, terbang di atas langit. Begitu laki berambut coklat melambaikan tangan, seorang laki berambut panjang dengan coengsam kain biru yang berdiri di belakangnya, tiba mengulurkan kedua tangannya, dan mengarah ke kawanan merpati di atas langit. Merpati yang sedang terbang di udara, tiba seperti membeku. Beberapa belasan ekor kawanan merpati, menjadi tergantung berhenti dengan kaku di udara, mirip seperti tertempel dan tidak bergerak. Selanjutnya, kedua tangan laki dengan congsam kain biru mengeluarkan tenaga, dan tiba berteriak dengan berat. Kawanan merpati tiba-tiba menyerupai seperti bintang jatuh, dalam sekejap jatuh dari atas langit, dan menabrak gedung pencakar langit setinggi 100 lantai yang jauh. Bang, suara ledakan. Sebuah suara keras dan memekakkan telinga. Gedung pencakar langit setinggi 100 lantai yang tertabrak itu, seperti terhantam rudal, setelah suara ledakan langsung runtuh. Asap mengepul. Api memenuhi seluruh langit. Tanah sedikit bergetar, bahkan jendela kaca di lantai atas pun bergetar, seolah-olah bumi bergoyang. Di atas jalanan, orang berteriak, terdengar bunyi sirene, keadaan sangat kacau. Dan Marson sebaliknya tertawa terbahak-bahak, lumayan, hanya merpati kecil tapi memiliki kekuatan yang begitu besar. Tampaknya kalian benar memberi aku sebuah kejutan yang besar. Menerima kebaikan perhatian Direktur Lin, tentu rela mengabdi untuk Direktur Lin, kata laki berambut coklat sambil sedikit tersenyum. Marson menganggukkan kepala dengan puas, berbalik dan berkata, tampaknya, sudah saatnya aku kembali ke kota sahaja. Selesai berkata, Marson menginstruksikan asisten di belakangnya untuk menyiapkan pesawat khusus dan berangkat ke kota sahaja besok. Rocky sedang memasak di dapur, menyiapkan sup ayam untuk istrinya dengan penuh perhatian. Dewi sudah hamil 8 bulan sekarang, tidak leluasa untuk gerak, dan telah mengalihkan urusan perusahaan ke Disa untuk sementara, dan juga ada Rudy yang membantu mengurusi. Dia hanya menginstruksikan jarak jauh dari dalam rumah, dan kemudian menjaga kehamilan dengan tenang. Sejak menyelamatkan Jenny dari konflik perkelahian, untuk pertama kalinya dia bersikap jujur, dan tidak berani mencari kerepotan Rocky lagi. Dan tepat di saat ini, HP Rocky berdering. Rocky mengambil melihatnya, seketika alisnya sedikit mengernyit.